Malapetaka bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Bencana beraneka ragam bisa melanda hidup manusia. Bisa bencana alam, malapetaka yang berasal dari fenomena-fenomena alam, entah gempa bumi, banjir, atau berbagai macam musibah-musibah dari alam semesta ini. Tetapi malapetaka atau bencana itu juga bisa datang berupa sakit penyakit, wabah misalnya yang sedang terjadi hari-hari ini, membuat resah dan susah hidup manusia. Dan malapetaka atau bencana bisa juga melanda dalam bentuk ekonomi. Bencana ekonomi, resesi yang terjadi di mana-mana dan mengglobal hari ini. Segala bentuk itu bisa mengepung dan merundung hidup manusia selama ada di dunia ini. Tetapi sesungguhnya pada saat itulah, ketika serangan malapetaka bisa tak henti mengepung dan merundung, saat itulah sebenarnya paling tepat untuk kita dijumpai dan menjumpai Tuhan kita yang Maha Kuasa sekaligus Maha Suaka. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan Menyapa hari ini dari Mazmur 40 ayat yang ke-12 sampai 13. Masih kelanjutan dari Mazmur Daud. Daud mengatakan, "Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah." Di dalam Mazmur 40 ini, sebagaimana Mazmur-Mazmur yang lain, Mazmur adalah sebuah ungkapan jujur berdasarkan pengalaman dari orang pertama langsung dengan Tuhannya. Bukan sekedar dari pemberitaan orang, lalu kemudian seseorang menuliskan. Tapi ini sesungguhnya sang pemazmur mengalami sendiri bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan dan dijumpai oleh Tuhan. Dan di dalam ayat ke-12 sampai 13 setelah panjang lebar pemazmur mengungkapkan tentang jiwanya yang menanti-nantikan Tuhan selalu dan Tuhan menjenguk dia, lalu kemudian dia juga menyendengkan telinganya yang tajam mendengar dan memperdengarkan suaranya di hadapan jemaah yang besar. Maka kali ini dalam ayat 12-13, pemazmur mengalami sebuah hal yang sesungguhnya memang belum selesai dia hadapi. Sekalipun dia sudah berseru kepada Tuhan, sekalipun dia sudah memperdengarkan suaranya di hadapan jemaah, bersaksi tentang Tuhan, tidak kunjung pula sesungguhnya malapetaka hilang dari hadapannya. Malah ungkapan ayat 12-13 menunjukkan bahwa ia sesungguhnya masih mengalami kesusahan, masih hidupnya dikepung oleh kesulitan. Karenanya dia berdoa dan berkata kepada Tuhan, jangan menahan rahmat daripadanya, jangan menahan kasih dan kebenaran daripadanya. Dan pemazmur memohonkan kasih dan kebenaran itu menjagainya selalu. Di dalam Mazmur 40 ini, Daud memang mengungkapkan tentang kemahakuasaan Allahnya yang dia nanti-nantikan, yang dia sandari, keselamatannya, kekuatannya. Tetapi kali ini dalam ayat 12-13, pemazmur bukan saja berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, tapi dia berbicara pula tentang kemahasuakaan Tuhan. Atau Tuhan bukan saja punya kuasa dan pegang kendali atas segala
bencana atau musibah yang dihadapi manusia. Tetapi Allah juga Maha Suaka, yang berarti Dia Maha Pelindung. Dia tidak bisa henti menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Malapetaka memang bisa tidak henti merundung dan mengepung hidup kita. Tapi ingatlah, Allah Sang Maha Kuasa yang sekaligus Maha Suaka itu selalu mendampingi setiap anak-anaknya. Dan kejujuran pemazmur di sini justru mengungkapkan bagaimana orang yang hidup dari kemahasuakaan Tuhan, yaitu ia akan mengatakan bahwa aku telah terkejar oleh kesalahanku. Daud mengakui bahwa kesalahan-kesalahannya itu telah mengambil alih, telah menguasai dia. Dia menyadari akan kerapuhan, pelanggaran dan dosanya. Dan dia juga mengakui hatinya menyerah kepada Tuhan, karena ia benar-benar sudah dikelilingi oleh begitu banyak kesusahan yang lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalanya. Ungkapan jujur dari pemazmur kepada Tuhannya diresponi oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuat pemazmur mengalami hati yang tetap bersyukur dan tersungkur kepada Tuhan. Ia memasrahkan segala keresahannya, dia menyerahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Inilah rahasia untuk kita bisa mengalami bukan saja kemahakuasaan Tuhan, tapi kemahasuakaan Tuhan. Tuhan Maha Suaka, karena Dia Maha Kuasa, Dialah yang paling bisa kita andalkan sebagai pelindung hidup kita. Karena jangan henti untuk terus berpasrah kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk selalu berserah kepadanya. Semua resah, ungkapkanlah kepadanya. Segala keluh kesah, naikkanlah secara jujur kepadanya. Tuhan tidak menunggu kita baik untuk datang kepadanya, tapi justru Dia menantikan kita yang sedang tidak baik untuk mengaku jujur bahwa diri sedang tidak baik. Kejujuran dan kebenaran inilah yang Tuhan nanti-nantikan dari kita. Karenanya, mengakulah di hadapannya. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Suaka, dan keduanya baru teralami oleh orang yang datang mengandalkan kuasa Tuhan dan merindukan suaka dari Tuhan. Selamat hidup di bawah naungan kasih Tuhan, kebenarannya, rahmatnya, dan kasihnya tidak pernah Dia tahan untuk setiap kita yang berserah diri. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin.